Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Miss Vera _ID. Well, kemarin kita udah kenalan dan juga kita udah open diskusi bagi teman-teman yang sudah komen mungkin kita mau bahas apa. Terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa jadi sahabat literasi. Oke, tanpa berlama-lama, sebelumnya FYI juga, kalau aku bikin konten ini kan memang di sela-sela kesibukan aku juga ya. Jadi kadang aku tuh ngambil videonya satu waktu. Jadi satu waktu bisa aku edit nanti cicil, kemudian diupload gitu kan. Jadi aku juga punya kesibukan yang lain di luar sana. Jadi aku teman-teman mungkin ngeliatnya ya tempatnya dan juga suasananya masih sama, bajunya juga masih sama gitu ya. Karena ya jujur aja ini masih dalam satu waktu, dan teman-teman jangan heran kalau misalnya nanti teman-teman dengar suara-suara alam ya, seperti suara ayam. Samping aku tuh bener-bener banyak ayam, bukan banyak sih, ada lah beberapa ayam lagi makan. Atau mungkin nanti dengar suara kambing, atau dengar suara traktor, orang lagi bajak sawah. Ya karena memang aku lagi di pinggir sawah juga. Jadi memang ya aku sengaja bikin ini pengennya di luar ruangan supaya teman-teman juga lebih fresh lihat alam, juga suasana barulah dibanding mungkin booktuber atau konten kreator lain yang bahas buku. Ya pengen beda aja ya. Well, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja tentang dark psychology. Oke. Kenapa sih kita harus belajar atau baca buku ini? Sebelumnya buku ini ditulis oleh Novita WD, penerbitnya Jendela Penerbit. Jadi ada banyak alasan ya untuk kita kenapa harus baca buku ini. Ini adalah salah satu buku self improvement yang teman-teman, kalau memang teman-teman tertarik sama manusia, sama karakter atau perilaku manusia gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman juga penasaran kalau ternyata manusia itu banyak sekali macamnya, bahkan tipu muslihatnya. Buku ini tuh bener-bener ya mind blowing banget. Mind blowingnya tuh apa? Jadi aku baru sadar bahwa ternyata selama ini aku tuh mungkin sering bersinggungan dengan orang-orang yang punya kecenderungan punya dark psychology seperti itu. Salah satu contohnya apa? Banyak ya, manipulator, orang yang narsistik, NPD sebutnya juga kalau kalian teman-teman tahu. Kemudian juga ada psikopat. Ternyata banyak ya orang yang punya gangguan jiwa di sekitar kita, dan tanpa kita sadari kita sering loh jadi korbannya. Jadi buku ini tuh kalau kita baca, jadi kita tahu karakter-karakter yang tersembunyi di lorong gelapnya pikiran manusia. Jadi kita lebih waspada supaya kita nggak jadi korban mereka, dan juga kita juga tahu apakah kita juga punya kecenderungan psikologi atau karakter yang seperti ini, yang gelap seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu juga gimana nanti treatment yang harus kita lakukan, atau mungkin bagaimana cara kita untuk menyikapi karakter tersebut. Karena apa? Karakter yang nanti bakal disebutkan di sini itu tuh karakter yang cenderung amat sangat mengganggu, merusak banyak sekali elemen dari hubungan, kerjaan, lingkungan, dunia, kemasyarakatan, semuanya itu sangat mengganggu dan merusak banget, merugikan banget gitu. Jadi kita harus waspada banget sama orang-orang yang disebutin di dalam buku ini yang kita bahas. Oke. Sebelumnya aku pengen jelasin di sini tentang apa itu psikologi gelap. Sesuai dengan namanya, psikologi gelap adalah bidang yang menyelidiki tentang sisi gelap perilaku dan pikiran manusia. Gitu. Ini adalah studi ya tentang bagaimana tuh orang-orang yang punya kepribadian manipulatif dan suka mengontrol, mempengaruhi orang lain mencapai keuntungan pribadi yang seringkali gak disadari oleh korbannya gitu. Dan kenapa harus kita pahami juga selain aku tadi juga udah jelasin ya, karena
keberadaan dari psikologi yang gelap tanpa kita sadari, cakupannya tuh luas banget. Dan itu ada di sekitar kita. Ya, jadi kita nggak bisa hindari, itu tuh ada di sekitar kita, ya. Oke, aku bakal ngasih contoh ke teman-teman semuanya. Nanti mungkin teman-teman semua boleh merefleksi diri apakah memang ada di lingkungan sekitar teman-teman semuanya. Pertama, sebagai contoh ya, anggap kamu sedang menyaksikan sebuah pertunjukan sulap. Pesulap memegang sebuah sapu tangan berwarna merah dan ditutup. Dia menutup tangan kirinya dengan sapu tangan tersebut sambil menggerak-gerakkan tangan kanannya. Oke, jadi ini sapu tangan merah ini anggap ya. Kemudian dia tutup ini dengan tangan kanannya ditutupin kan, ini. Terus dia itu melakukan itu tuh sedemikian rupa deh di depan wajah kita, presiden kita tuh benar-benar fokus dengan aksi dia, ya kan. Kita tuh fokus banget sama apa yang ada di tangan kanan dan yang apa yang ditutupi oleh tangan kirinya, ya kan. Dia tuh selalu bilang untuk fokus, ya kan. Lalu beberapa saat kemudian dia membuka sapu tangan merah dan muncullah bunga mawar gini. Muncullah bunga mawar, ya kan. Nah, kemudian penonton pun wow, kita bertepuk tangan dong. Takjub bagaimana dia bisa mengeluarkan mawar, atau ini anggap aja mawar, secara tiba-tiba, ya kan, dari sapu tangannya tanpa kita sadari. Sebenarnya pesulap itu telah melakukan trik manipulasi, yes, terhadap penontonnya. Pada saat dia menggerakkan salah satu tangannya di depan muka kita sambil berucap fokus, sebenarnya dia sedang mengalihkan perhatian kita agar tidak fokus kepada tangannya yang lain, maksudnya yang sedang menyembunyikan bunga mawar yang sudah disiapkan. Maka ketika dia membuka tangan kirinya, kita takjub seolah itu adalah bunga mawar yang tiba-tiba muncul sendirinya. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita ngeliat sulap, itu adalah salah satu trik manipulasi, intinya gitu. Oke, sekarang di sini aku bakal sharing salah satu elemen kunci dari psikologi gelap adalah kekuatan persuasi. Tapi bukan persuasi etis yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang mengendalikan pikiran untuk mencapai tujuan pribadi. Balik lagi ya, manipulasi itu adalah cara dia untuk mengendalikan atau mengontrol kita untuk mencapai tujuan pribadi mereka gitu. Dan terkadang cara-cara ini tuh cara yang gak etis dan merugikan atau mengorbankan orang lain, seperti itu. Untuk benar-benar memahami seni manipulasi, kita perlu memahami psikologi di baliknya, oke? Jadi kita kalau memahami psikologi gelap yang nanti kita bahas, kita urai, kita jadi lebih peka terhadap kepribadian seseorang. Terus juga kita jadi kebal lah terhadap racun yang terjadi akibat efek dari manipulasi tersebut. Oke. Mengapa psikologi gelap menarik untuk dipelajari? Oke, tadi udah kita bahas. Tapi yang paling inti adalah kita jadi tahu banyak karakter kepribadian orang, dan juga kita juga tahu gimana cara menghindarinya, waspada terhadapnya. Apalagi di era digital ini ya, kayaknya mudah banget akses untuk informasi dan untuk belajar soal dark psychology ini. Jadi ya mudah-mudahan kita lebih aware lah gitu. Dengan memahami dan mempelajari tentang psikologi gelap, kita dapat memperkuat keterampilan kita untuk melindungi diri sendiri, memahami dunia di sekitar kita, dan juga bahkan mungkin membuat perbedaan yang positif di dalam masyarakat. Kalau buat teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik belajar psikologi gelap ini? Boleh ya komen di bawah, apa sih alasannya? Aku tunggu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai manipulasi psikologis. Apa sih? Jadi manipulasi psikologis merupakan suatu proses ketika seseorang menggunakan teknik-teknik psikologis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mencapai tujuan tertentu. Ini seringkali dilakukan dengan cara yang halus dan tidak langsung, sehingga korban seringnya tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi.
Oke, sebelum kita menjelajahi lebih jauh tentang manipulasi psikologis, kita lihat dulu contoh kasus yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan posisi ini, oke? Kamu sedang bekerja di sebuah perusahaan dan rekan kerjamu yang ambisius ingin kamu menyelesaikan tugas tambahan untuknya. Dia datang kepadamu dengan senyum manis dan memuji keterampilanmu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dia kemudian memintamu untuk membantunya menyelesaikan proyek tambahan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dia berbicara tentang betapa pentingnya proyek itu untuk kemajuan tim dan memintamu untuk memberikan bantuan. Meskipun mungkin pada saat itu kamu sudah sibuk dengan pekerjaanmu sendiri, kamu merasa sulit untuk menolak permintaannya. Kamu merasa terdorong untuk membantu teman satu tim. Juga tak ingin terlihat tidak kooperatif. Akhirnya kamu setuju untuk membantu. Meskipun berarti kamu harus menunda pekerjaanmu sendiri. Dalam kasus ini, rekan kerjamu telah menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memujimu, menekankan betapa pentingnya proyek tambahan tersebut, dan membuatmu merasa bersalah jika kamu menolak memberikan bantuan. Dengan demikian, dia berhasil memanipulasi untuk membantu menyelesaikan pekerjaanmu. Sekarang, mari kita bahas beberapa teknik manipulasi psikologis yang sering digunakan dan bagaimana mereka bekerja. Pertama, salah satu bentuk manipulasi yang umum terjadi adalah satu. Contoh kasus di atas adalah pujian berlebihan. Ya, karena dalam Islam, dalam ajaran agamaku juga mengatakan bahwa pujian itu sangat berbahaya. Berbahaya sekali, apalagi yang berlebihan ya. Meskipun seharusnya pujian diberikan dengan tulus, manipulator menggunakan pujian ini sebagai alat untuk mengendalikan emosi orang lain. Mereka melakukan tanpa ketulusan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin meminjam uang kepada temannya mungkin akan memuji temannya secara berlebihan tentang kebaikan hatinya, dengan harapan bahwa temannya itu akan merasa terhormat, kemudian setuju untuk memberikan pinjaman. Dan kebanyakan sih ya, yang kalau udah dikasih pinjaman lupa deh kalau dia minjem, terus dia pura-pura lupa ingatan, hilang ingatan, dan malah jadi masalah di kemudian hari. Ya, itulah manipulasi emosional. Jadi manipulasi emosional itu apa selanjutnya? Dia itu adalah bentuk lain dari manipulasi psikologis. Ya. Ini melibatkan gangguan emosi seseorang untuk mempengaruhi perilaku mereka atau mengendalikan perasaan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Balik lagi ya, seorang manipulator itu yang melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, walaupun itu merugikan orang lain. Misalnya nih, kamu punya pasangan. Nah, seseorang pasangan yang ingin mendapatkan persetujuan untuk membeli barang mahal mungkin akan memanipulasi pasangannya dengan memperlihatkan contoh orang-orang yang bahagia memiliki barang tersebut, sehingga memicu rasa iri atau keinginan dalam pasangan mereka. Lalu pada akhirnya orang itu akan memberikan izin pada pasangannya untuk membeli. Ya, namanya juga kita berhubungan, menjalin relationship, kita pasti akan banyak memakai emosi di sana, emosi dan perasaan. Jadi seorang manipulator pasti akan memanfaatkan emosi itu, memanipulasi emosi itu untuk mendapatkan keuntungan atau keinginan atau tujuan pribadinya. Ya, salah satu contohnya adalah tadi, ketika dia ingin punya barang tertentu, ya dia memanipulasi pasangannya agar menyetujui dia membeli barang tersebut. Seperti itu. Yang keberapa nih? Ketiga. Yang pertama kan tadi pujian yang berlebihan, manipulasi psikologis. Yang selanjutnya adalah emosi, manipulasi emosi. Yang ketiga adalah gaslighting. Mungkin anak-anak Gen Z, anak-anak milenial juga udah
udah familiar ya namanya gaslighting. Apa sih gaslighting itu? Jadi gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologi yang paling merusak. Wow. Wujudnya berupa usaha untuk meragukan kewarasan atau ingatan seseorang dengan cara yang terus-menerus. Manipulator mungkin menyangkal fakta atau memutarbalikkan kenyataan untuk membuat korban merasa bingung dan tidak percaya diri. Sebagai contoh, seorang pasangan yang ingin mengendalikan pasangannya mungkin akan mencoba gaslighting dengan cara terus-menerus menyangkal atau meragukan ingatan maupun persepsi pasangannya tentang kejadian-kejadian tertentu. Seperti itu. Pemerasan emosional adalah bentuk manipulasi yang melibatkan penggunaan emosi seseorang untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Contohnya, seorang bos yang memanipulasi karyawannya dengan pemerasan emosional atau dengan mengancam akan memberhentikan karyawan jika tidak setuju untuk bekerja lembur. Nah, manipulasi psikologis juga bisa melibatkan kontrol informasi, yaitu manipulasi akses seseorang terhadap informasi dengan cara mendukung agenda manipulator. Misalnya, seseorang politikus mungkin akan menggunakan kontrol informasi dengan menekan berita-berita atau statistik yang mendukung pandangannya, sambil mengabaikan atau menyembunyikan informasi yang mungkin merugikan kredibilitas mereka. Ya. Pokoknya yang penting kredibilitasnya aman, ya udah dia menggunakan berbagai cara. Selanjutnya adalah guilt tripping. Apa itu? Membuat seorang merasa bersalah. Adalah cara lain manipulator menggunakan emosi untuk mengendalikan orang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan mengingatkan orang lain tentang semua kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada orang tersebut, kemudian meminta balasan ketika orang lain menolak permintaan mereka. Selanjutnya, berbohong. Berbohong adalah bentuk manipulasi psikologis yang paling umum. Siapa sih yang gak pernah berbohong? Ya mungkin adalah bohong-bohong kecil atau white lie, paling enggak ya. Tapi semua orang kurasa juga pernah lah. Kan manusia boy, bukan nabi boy. Oke, intermezzo. Jadi berbohong itu adalah manipulasi psikologis yang paling umum selain pujian yang berlebihan tadi. Manipulator sering menggunakan kebohongan sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Mereka bisa berbohong untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi tindakan mereka. Yaitu mungkin salah satu bentuk pertahanan diri ya, self defense-nya seseorang ketika mungkin dalam keadaan berbahaya menurut dia atau tersudut, terdesak ya, biasanya dark psikologinya itu akan muncul sendiri ya dengan melakukan kebohongan untuk melindungi dirinya. Ya semoga kita juga, walaupun itu paling umum, wajib kita hindari sih, karena ya kebohongan itu nggak bisa untuk dinormalisasikan, janganlah gitu. Karena jujur itu mahal, ya jujur itu mahal guys. Jadi udah langka banget orang yang jujur. Jadi kalau bisa kita jadi orang yang langka tersebut ya. Selanjutnya adalah proyeksi. Kita lanjut ke contoh dark psychology secara emosional. Diantaranya adalah proyeksi. Ini adalah saat seorang secara tidak sadar menghubungkan pikiran, perasaan atau perilakunya dengan orang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka ambil sendiri. Jadi ya dia ngambil keputusan sendiri, ketika dia bersalah ya malah nyalain orang lain gitu. Selanjutnya ini adalah silent treatment. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah itu ya, atau mungkin pelakunya atau mungkin korban dari perilaku silent treatment atau pendiaman. Ini merupakan bentuk manipulasi yang berupa pengabaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara total dalam komunikasi. Misalnya, seseorang mungkin akan memberikan pendiaman total kepada pasangan mereka setelah adu argumen, dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas mereka. Bahkan aku kayaknya
pernah juga lihat video di media sosial, ada suami istri ya, suami ya, yang mendiamkan istrinya hampir 20 tahun, berpuluh-puluh tahun, dari anaknya kecil sampai besar, bahkan sampai si anak ini yang sudah besar, yang nggak tahan lagi lah terhadap sikap kedua orang tuanya ini, hingga akhirnya mereka itu meminta bantuan televisi nasional atau apa untuk mengakurkan mereka gitu, untuk bisa keluarga itu normal kembali gitu. Jadi silent treatment ini juga termasuk merusak dan merugikan ya, perilaku yang seperti ini. Jadi manipulasi psikologis ini dapat terjadi di berbagai situasi dan di kehidupan sehari-hari, dan seringkali sulit untuk diidentifikasi. Namun dengan meningkatkan kesadaran tentang teknik-teknik manipulasi yang tadi aku sebutkan di atas, seenggaknya kita jadi kenal lah tanda-tanda peringatannya, kita jadi belajar bagaimana cara mengenali tanda-tanda tersebut. Kemudian juga penting ya untuk mempertahankan kesehatan mental kita ya, agar kita tetap sehat mentalnya, jiwanya, dan menjaga kestabilan hubungan sosial kita. Yang tentunya kita juga memastikan bahwa setiap kita mengambil keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan kita sendiri. Jadi self yourself ya, kamu tuh berharga. Jangan mau kamu percaya kalau orang lain bilang kamu tuh nggak berharga atau rendah atau nggak penting. Nggak, kamu tuh penting, kamu berharga, seenggaknya buat diri kamu sendiri gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nanti nih guys, teman-teman, aku pengen ngasih contoh di sini ada games. Jadi aku sukanya buku ini, selain ada materinya, penjelasannya, ada contoh atau studi kasusnya yang relate banget sama kehidupan kita, dan juga ada games, ada nanti deteksi kepribadian kita. Jadi ada tes psikologi secara ringan ya, bukan yang pasti itu benar, tapi ini bisa menjadi kecenderungan kita untuk waspada. Oke, gamesnya tuh apa ya, kita baca dulu. Oke. Nama gamesnya adalah Detect the Manipulator. Deskripsinya gini, dalam permainan ini pemain akan diberikan beberapa skenario atau situasi yang melibatkan interaksi antara dua karakter. Salah satu karakter dalam setiap skenario adalah manipulator. Jadi pemain harus mencoba, kamu teman-teman sobat literasiku, kamu nanti identifikasi ya, coba identifikasi siapa sih manipulator dalam setiap situasinya. Kamu siap? Are you ready? Okay, let's go. Sebelumnya nih, tujuan permainannya apa dulu nih ya? Tujuan dari game ini adalah untuk membantu kamu sebagai pemain mengenali pola perilaku dan taktik yang sering digunakan oleh manipulator dalam interaksi sosial. Dengan memahami tanda-tanda manipulasi psikologis, pemain dapat menjadi lebih waspada dan mencegah diri mereka terjebak dalam situasi yang merugikan untuk mereka pastinya ya. Cara bermainnya, pertama kalian akan diberikan satu skenario. Jadi nanti aku akan bacain satu skenario atau contoh situasi tertentu. Terus kalian nanti dengerin skenarionya, aku yang bacain. Baca skenarionya, nanti teman-teman dengerin contoh situasinya dengan cermat ya. Teman-teman dengar dengan cermat dan memperhatikan perilaku dan interaksi antar kedua karakter. Selanjutnya yang ketiga, setelah aku bacain skenarionya, nanti teman-teman pilih karakter yang menurut kalian itu manipulator. Yang terakhir jawaban nanti akan aku ungkap lewat buku ini setelah permainan berakhir atau di akhir permainan. Setuju? Siap? Oke. Skenario yang pertama, dengerin baik-baik. Di sebuah toko buku ada dua karakter utama yang bernama Nina dan Agus. Hai Nina, hai Agus. Oke. Mereka adalah teman lama yang sering berbagi minat pada buku-buku fiksi. Suatu hari, saat mereka sedang mengobrol tentang minat Nina pada novel misteri, Agus mulai menunjukkan minat yang berlebihan dan memuji Nina atas kecerdasannya dalam memahami alur cerita yang rumit. Awalnya Nina merasa senang dengan pujian tersebut, tapi seiring waktu Nina mulai merasa Agus ini berlebihan karena terus-menerus memberinya pujian yang setiap kali mereka bicara tentang buku.
Oke, itu skenario pertama. Jawab di komentar kira-kira siapa si manipulator. Oke. Selanjutnya skenario kedua. Dengar baik-baik. Di sebuah acara pesta ada dua karakter utama yang bernama Reza dan Sarah. Hai Reza dan Sarah. Mereka adalah teman sekelas yang sering bertemu di berbagai acara sosial. Saat berbicara dengan Sarah, Reza mulai mencoba mengomentarinya dengan menyatakan bahwa banyak orang di kelas mereka yang iri pada penampilan Sarah yang menarik. Sarah awalnya merasa dihargai atas komentar tersebut. Namun seiring waktu, dia mulai merasa tidak nyaman karena Reza terus-menerus menekankan aspek fisiknya dalam percakapan mereka. Oke, 3, 2, 1, silakan teman-teman. Ya, boleh dalam hati kalau mau komen, aku senang banget sih komen. Silakan komen siapa sih si manipulatornya, kita diskusi bareng, oke? Skenario terakhir yang ketiga. Di sebuah kantor ada dua karakter utama bernama Zaki dan Danu. Halo, kalau ada nama Zaki dan Danu. Mereka adalah kolega yang bekerja di departemen yang sama. Saat berbicara dengan Danu, Zaki secara terus-menerus membuat narasi yang membuat Danu bingung, sehingga ia meragukan persepsi atau ingatannya sendiri tentang proyek yang sedang mereka kerjakan bersama. Hal ini membuat Danu merasa bingung dan tidak yakin. Nah, udah tahu siapa manipulatornya? Oke, jawab dulu komentar, nanti aku bahas ya. Kita cari pembahasannya di halaman 100. Oke, siapakah? Nah, makasih banyak ya yang sudah komen games yang sudah kita lewati bersama tadi. Aku bakal bahas kira-kira jawaban kamu benar atau enggak. Pertama, di situasi yang pertama, si manipulator siapa? Betul, Agus. Skenario ini menciptakan situasi ketika Agus menggunakan pujian berlebihan tentang minat dan kecerdasan Nina dalam membaca untuk mempengaruhi dan mengendalikannya. Meskipun pujian tersebut awalnya membuat Nina senang, perlahan dia mulai meragukan kejujuran Agus karena konsistensi yang terlalu tinggi dan kurangnya variasi dalam pujian tersebut. Ini menggambarkan bagaimana manipulator dapat menggunakan pujian berlebihan sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan emosional pada target mereka. Situasi yang selanjutnya adalah siapa? Yang manipulatornya adalah Reza. Betul sekali. Good job. Penjelasannya gimana? Jadi, skenario ini menampilkan situasi ketika Reza menggunakan manipulasi emosional dengan cara mengomentari penampilan Sarah untuk mempengaruhi perasaannya untuk memperoleh keuntungan pastinya. Meskipun awalnya komentar tersebut membuat Sarah merasa dihargai, dia mulai merasa tidak nyaman si Sarah ini karena yaitu tadi konsistensinya si manipulator ini, si Reza ini dalam mengomentari fisiknya Sarah. Ini menggambarkan bagaimana manipulator dapat menggunakan manipulasi emosional untuk mempengaruhi perasaan dan perilaku target mereka. Yang terakhir adalah siapa manipulatornya? Ya, si Zaki. Zaki ini ya. Jadi skenario ini menggambarkan situasi ketika Zaki menggunakan gaslighting sebagai alat untuk meragukan kewarasan atau ingatan Danu dalam percakapan mereka. Meskipun awalnya Danu merasa bingung dan ragu, dia mulai menyadari pola yang terjadi dan bertanya-tanya apakah Zaki benar-benar tulus atau memiliki motif yang tersembunyi. Manipulasi psikologi seperti gaslighting ini dapat dilakukan atau digunakan oleh manipulator untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpastian pada target mereka. Well, di akhir sesi ini, video ini aku mau ucapin terima kasih banyak teman-teman yang udah mau dengerin aku bacain buku tentang dark psychology ini dan juga udah ikutan gamesnya. Makasih banyak ya. Next kita bakal belajar mengenai apa ya? Oh ya, bab 3. Manipulasi dan pengaruh positif. Jadi kita akan belajar gimana contoh-contoh kasus manipulasi dan juga kasus pengaruh positif. Kira-kira kita bisa nggak sih menggunakan teknik manipulasi untuk mempengaruhi, dalam tanda kutip, memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar kita atau terhadap orang lain? Buat kamu, terima kasih banyak. Jangan lupa support channel ini terus ya dengan like, komen, dan subscribe yang belum.
kita ketemu di insyaallah di konten atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.